Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di Umron Talks yang kelima ya. Sekarang ini di 5 Februari 2023. Hari ini kita bersama dengan teman kita Bang Usamah Abdurrahman. Kebetulan sekarang sedang sudah selesai menuntaskan studinya di Necmettin Erbakan University, jurusan filsafat Islam. Aku coba izin baca CV dari beliau ya, karena sedikit biar kita kenalan juga sama Bang Usama. Beliau kebetulan mengambil strata satunya di Universitas Darussalam Gontor, jurusannya eh, Hukum Ekonomi Syariah. 2017 kemarin lulus, kemudian di Turki datang 2018-2019, dapat beasiswa dari Turki, mengambil Islamic Philosophy, dan selesai di 1 Agustus 2022. Dan beliau juga punya banyak interest dalam penelitian beliau. Yang pertama ada filsafat Islam, kemudian ethics and moral, economic and law, maqasid syariah, kemudian anti korupsi, Islamophobia, dan studi Islam. Ini menarik. Ini beberapa bidang yang dikaji oleh Bang Usama Abdurrahman seperti itu. Dan ketika beliau masih menjabat di Strata 1, beliau sempat menjadi anggota Laziswaf, kemudian sempat menjadi Dewan Mahasiswa, kemudian sempat menjadi peneliti di Sentra Mawaris, dan kemudian ketika di Turki, beliau sempat menjabat sebagai Ketua PPI Turki pada Februari 2020 sampai Februari 2021, seperti itu. Dan beberapa hal yang beliau teliti juga cukup banyak ya teman-teman, sesuai dengan interest dari beliau. Ada perihal tentang ekonomi, dan juga tentang bagaimana Islam melihat sebuah korupsi, kemudian tindak pidana korupsi oleh masyarakat sipil, pencegahannya, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Baik, ini cukup panjang ya, maaf. Kita langsung aja masuk ke intinya. Umroh Talks edisi kelima kali ini berusaha untuk menjawab dan mengelaborasi pertanyaan yang dilontarkan oleh Prof. Art Aslan Achgenz dalam penelitian beliau yang berjudul, ini jurnal beliau ya Bang, sama ya bener ya? Inculcating Creativity and Innovation, A Plan of Action for Muslim Educational System, yang diterbitkan pada 2011 di jurnal Tafhim, IKIM, Journal of Islam and Contemporary World. Ini kalau teman-teman mau akses, mungkin setelah ini kita coba bagikan. Tentu ini menarik ya teman-teman ya, karena artikel ini sedikit saya gambarkan untuk teman-teman, dimulai tentang diskusi terkini ya Bang Usama ya bener ya, tentang kreativitas dan inovasi yang ada di Barat, kemudian solusi yang ditawarkan oleh Prof. Arslan sendiri. Tidak usah cukup berlama-lama, mungkin setelah ini waktu dan tempat kita berikan kepada Bang Usama pada acara Umulan Taks yang kelima ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih banyak ya Bang Mahendra. Utama Cahaya Ramadan ini. Tapi Iya, kita main dengan mulai ya. ya, Pak. Dan seperti yang tadi sudah diantarkan oleh beliau ya, kita akan membahas isu kreativitas dan inovasi. Baik. Gimana narasi itu diawali dengan sejumlah pertanyaan ya, yang menurut saya ini pertanyaan relevan untuk kemudian kemudian kok kayaknya kita ini mengurusi permasalahan-permasalahan yang tidak cukup penting gitu, seperti masalah-masalah khilafiyah. Kalau ijtihadiyah masih oke ya. Tapi sudah sampai ke khilafiyah, kemudian eh, sedangkan masyarakat barat atau masyarakat di luar muslim itu seakan-akan sudah
membahas masalah-masalah yang jauh gitu, seperti menjelajah angkasa, ya kan, artificial intelligence, ya kan, kemudian obat yang bisa memperpanjang usia manusia gitu. Itu tapi seakan-akan umat Islam nggak ada di pembahasan itu. Gitu. Kemudian kalau kita bahas beberapa indikator internasional yang mewakili mungkin kemajuan sebuah kebudayaan gitu, peraih Nobel kok susah banget kita temui Muslim gitu ya di aspek manapun, baik itu sastra, baik itu yang lain perdamaian dan seterusnya. Terlepas dari kita perlu mungkin juga metodologi dan indikator yang digunakan. Gitu ya. Nah, kemudian sementara di zaman dahulu kita sama-sama tahu semuanya eh, ulama-ulama kita itu justru leading gitu di bidangnya masing-masing dan mereka menciptakan berbagai macam produk, menciptakan berbagai macam kreasi yang berguna untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan. Saya izin share screen ya. Nah, bisa semoga kelihatan, Kelihatan, Pak. Baik. kelihatan ya. Jadi kita kasih nama presentasi ini proses penumbuhan kreativitas dan inovasi menurut Prof. Alper Acekenc, refleksi sistem pendidikan Turki Kiwari ya. Habis nanti kita bahas konsepsinya Prof. Alparslan, kita coba sedikit ngulik bagaimana Turki sekarang coba sudah beranjak ya dari eh, mungkin pendidikan yang sebelumnya ke yang baru gitu. Meskipun ini bentuknya talks ya, jadi lebih santai, maksudnya kita bisa saling sharing di sini dan pertanyaan apapun tentu bisa disiapkan dari sekarang ya, sehingga nanti di akhir kita bisa lebih enak Q&A-nya. Tapi sebelumnya barangkali kita bisa mulai dari ini ya. Sebutkan nama seseorang yang Anda anggap kreatif dan sebutkan pula hasil kreasinya. Kalau teman-teman nggak keberatan, bisa mengucapkannya langsung, bisa ngetik di chat. Kebayang nggak orang kreatif itu kalau kita sebut siapa sekarang? Kebayang nggak? Kalau misalnya yang di Turki mungkin biasanya Ibnu Sina atau Ibnu Khaldun mungkin, Pak, kalau kami Oke, ya nyampe ke situ ya. Ursit. Iya. Bisa juga. Di Turki mungkin kita bisa sebut juga yang agak kekinian novelis terkenal ya, kayak Orhan Pamuk gitu. Dia Nah, ya. dapat Nobel Sastra gitu. Atau eh Aziz Sanjar, Pak, mungkin. Aziz Sanjar juga kimia ya. Kemudian mungkin yang dalam sejarah sains agak kontemporer juga atau 100-200 tahun terakhir ya Thomas Alva Edison, Einstein gitu ya. Di mungkin mereka kreatif atau ada yang beranggapan kapan terakhir kita menggunakan kata kreatif ya dalam hidup kita itu. Jangan-jangan udah terlalu lama gitu. Jadi kalau kita bicara kreatif itu bayangannya teman kita yang ketika dulu di SD atau SMP punya prakarya yang bagus, melukisnya bagus, menarik gitu. Wah kreatif banget nih anak gitu. Apakah begitu gitu? Bisa jadi, tapi bagaimana kita memandang kreativitas dalam konteks Islam? Kaum Muslim itu gimana memandang kreativitas itu yang coba diketengahkan sama Prof. Alparslan. Sebutkan pula hasil kreasinya. Kalau tadi Thomas Alva Edison berarti eh, lampu ya mungkin ya, atau Graham Bell telepon dan seterusnya. Ya, mungkin yang sekarang eh, Apple gitu ya, atau Microsoft dan seterusnya. Atau beberapa tahun yang lalu kita bilang Jack Ma gitu kreatif gitu, di Cina. Kira-kira gitu. Eh, Lanjut. Nah, ada bentuk kreatif dari inovasi yang lain ya. Sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu ya, gantung sekali kita sama isu startup ya. Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi CEO,
founder dan seterusnya atas nama startup. Ketika dia sudah berusaha mencari permasalahan, kemudian menghadirkan solusi dan mengemasnya dalam sebuah produk, kemudian diajukan kepada investor dengan apa namanya dengan jalur startup ya. Jadi mencari valuasi. Itu kita beberapa waktu yang lalu sangat booming. Bahkan sekarang kalau teman-teman ngikuti agenda di luar negeri ya, kayak Shark Tanks itu kalau teman-teman tahu di Australia, di Amerika itu kan startup yang lebih develop lagi ya. Jadi produknya udah ada, diajukan lagi ke investor dan berlomba-lomba dapat investment gitu. Tapi mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, tapi ada yang kreativitas yang jauh lebih aneh lagi. Misalkan di yang gambar paling kiri nih, kalau teman-teman ingat ada berita yang naik, eh, ini karya seni, tapi karya seni bentuknya cuma pisang dikasih apa namanya selotip ya, dan terjual 120.000 USD gitu, atas nama seni gitu. Dibilang kreatif karena dibalik apa namanya pisang yang diselotip ini ternyata di situ muncul inspirasi bagi seorang seniman ketika dia bikin seni-seni yang lain gitu. Itu kreatif macam apa? Apakah kita bisa menerima kreatif semacam itu? Begitupun sekarang sedang rame ya permasalahan green ya, permasalahan inovasi gitu. Kenapa kok inovasi itu perlu disatukan jadi satu apa namanya badan, Lapan, LIPI, BPPT, Eijkman semuanya jadi BRIN gitu. Nah, apa hubungannya itu sama konsep inovasi? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di edaran, saya mau coba apa ya hadap-hadapan juga dengan fenomena ini dan kemudian kita masuk ke pembahasannya Prof. Alparslan seperti. Oke, kita masuk ke pandangan beliau tentang kreativitas. Pertama-tama yang kita perlu clearkan dulu adalah apa itu kreativitas. Karena kalau kita nggak tahu itu, kita nggak bisa mencapainya. Ada banyak definisi sebenarnya, tapi yang Prof. Alparslan masukkan di awal papernya itu adalah definisinya Taylor nih. Kreativitas itu adalah produksi sebuah kerja kreatif. Sebenarnya secara eh, logika nggak terlalu oke ya, karena ada pengulangan kata kreatif di sini. Tapi oke lah itu bisa diterima karena setelahnya ada penjelasan eh, sebagai contoh ya kerja baru atau kerja kesenian baru atau hipotesis saintifik baru yang beliau kasih dua sifat ya. Ada originalitas, original, dan useful, kebermanfaatan. Gitu. Dalam konteks ini kita dalam pandangan Islam bisa nerima kira-kira. Karena apa? Karena misalkan eh, kita menangkap hadisnya Rasulullah ya, khoi khorinasi anfa'uhum linnas gitu. Ada konsep nafa, ada konsep manfaat. Di situ useful bisa kita tangkap ya. Meskipun usefulness-nya harus kita tarik ke pemahaman kita ya, pandangan bagaimana Islam itu menganggap sesuatu itu berguna atau tidak gitu. Begitupun originalitas. Jadi eh, kerja barunya ini orisinil. Nah, kalau kerja baru, nah itu kan ada hadis ini ya, mansan sunnatan hasanatan dan seterusnya ya. Itu kira-kira eh, karakteristik pertama. Kemudian selanjutnya yang beliau garis bawahi adalah sifat ini ya, departure from the existing. Jadi ada proses eh, keberanjakan dari yang telah ada. Jadi dari yang sebelumnya begini ke yang lain gitu. Nah itu eh, kira-kira kreativitas itu seperti itu. Tapi nggak mesti sekedar zona nyaman ya. Keluar dari zona nyaman itu nggak mesti eh, kreatif. Karena bisa jadi orang itu keluar dari zona nyaman, berada pada zona yang sulit, tapi yang sulit itu sebenarnya nggak bermanfaat gitu. Nah itu juga problem. Tapi menurut eh, peneliti yang lain, setidaknya ada beberapa
fitur kreativitas ya, ada kebaruan. Jadi novelty ya, novelty itu kebaruan, baik itu sebagiannya maupun keseluruhannya. Atau meletakkan suatu hal yang baru dalam sesuatu yang sebelumnya sudah ada, yaitu menghadirkan ya, arrival. Atau representation, mengimajinasikan kemungkinan baru yang sebelumnya tidak tercapai, ya, yang sebelumnya tidak terbayangkan gitu. Saya membayangkan betapa umat Islam itu dipenuhi dengan orang-orang yang sangat kreatif ya. Dalam konteks perang, itu hampir seluruh peperangan yang diikuti oleh kaum muslimin itu tidak mungkin lepas dari unsur kreativitas. Bayangkan Muhammad Al-Fatih itu ketika menaklukkan Konstantinopel itu kan gimana itu, kita bayangkan ada metode berperang melewati bukit kan. Itu kan kreativitas yang gila itu. Jadi dia mengimajinasikan kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terbesit dan seterusnya. Begitupun departure ya. Departure ini berarti yang sebelumnya begini menuju ke yang baru gitu, yang berbeda. Kira-kira ini 4 fitur kreativitas. Nah, apa beda kreativitas dan inovasi? Nah, ini yang mungkin menarik ya untuk kita clearkan dulu. Jadi kreativitas itu dan Prof. Alparslan cenderung untuk sepakat dengan ini. Memproduksi atau menciptakan sesuatu yang baru, itu kreativitas. Kalau inovasi, itu menciptakan sesuatu yang baru, kemudian mengaplikasikannya. Jadi, kreativitas itu adalah bagian dari inovasi. Dan kreativitas itu prerequisite of innovation. Tanpa kreativitas tidak mungkin ada inovasi. Dan perlu digarisbawahi bahwa yang namanya mengetahui cara untuk melakukan sesuatu itu berbeda dengan kemampuan untuk melakukannya. Jadi, tapi kemampuan untuk melakukannya itu harus ada pengetahuan yang benar bagaimana cara melakukannya gitu. Itu yang kadang-kadang orang punya problem di situ. Tiba-tiba yang diapresiasi oleh orang-orang adalah kerja yang dikatakan konkretnya. Padahal di balik kerja konkret itu harus ada sebuah pikiran yang konkret terlebih dahulu. Dan itulah kreativitas. Tanpa kreativitas, inovasi nggak mungkin dilakukan gitu. Jadi ini sebenarnya tidak terpisah. Kreativitas dan inovasi itu adalah sebuah satu kesatuan yang harus direalisasikan gitu, secara senafas gitu. Itu kira-kira ya. Nah, menurut beberapa peneliti yang lain, untuk bisa menciptakan kerja-kerja kreatif itu harus ada beberapa stepnya, fundamental stepnya. Ada pemersiapan, preparation. Ya. Jadi seseorang itu di dalam mindanya, di dalam akalnya, itu harus ada terlebih dahulu terbetik permasalahan. Saya mau coba kasih contoh dalam konteks Habibie ya. Saya bayangkan Pak Habibie gitu. Kalau teman-teman pada nonton film Habibie Ainun yang pertama, ini saya coba pakai Pak Habibie murni ya, apa namanya, spontanitas saya, karena tadi nggak ada contoh yang lain gitu. Tapi saya rasa kalau kita bicara orang kreatif zaman sekarang akhir-akhir ini yang ada di Indonesia, mungkin kita sepakat Pak Habibie gitu. Saya bayangkan ketika beliau akhirnya di usia dewasanya berhasil menciptakan berbagai macam teori tentang aviasi, bahkan bisa sampai pada titik menerbangkan pesawat asli dalam negeri. Bagaimana proses beliau di tahun 90-an itu merealisasikannya gitu. Kalau versi film Habibie Ainun, ternyata ketika dia kecil, dia sudah punya mainan pesawat gitu. Dan dia suka ngeliatin pesawat Jepang terbang di atas udara daerahnya gitu. Jadi dia punya masalah itu gitu. Terbetik gitu di mindanya dia. Kemudian apa yang terbetik itu pelan-pelan masuk ke dalam dirinya meskipun dia nggak sadar.
dia mainkan gitu, terus dia main balon udara gitu dan seterusnya. Kemudian beliau masuk ke intimasi, preparasi, inkubasi, intimasi. Dia mulai memikirkannya dan dia mulai eh, sampai pada sebuah permasalahan ketika beliau itu menghadapi fakta bahwa Indonesia itu negara kepulauan gitu. Wah, negara kepulauan, antara orang di pulau ini dengan pulau ini harus terhubung, dan yang paling mungkin tentu dengan pesawat karena efisien gitu. Tapi pesawatnya nggak bisa yang besar. Nah, pertamanya mungkin pesawat gitu ya, intimation gitu. Kemudian masuk ke iluminasi. Ketika di intimasi dia baru sampai pada pesawat nih, kayaknya solusinya adalah pesawat gitu. Tapi sambil dia menjalani hidupnya ya, terus preparasi inkubasi intimasi ini berjalan, lama-lama dia masuk ke eh, perkara yang lebih intim lagi, yang lebih jauh dari keintiman, yaitu pencerahan. Jadi idenya lebih canggih lagi. Termasuk tadi ya, ternyata pesawatnya yang bisa itu bukan pesawat besar, tapi pesawat yang kecil ukurannya, sehingga efisien. Kemudian ternyata dia dapat masalah lain ketika dia mendalami pesawat itu. Ternyata ada fenomena resiko keretakan tinggi di sayap pesawat gitu. Akhirnya dia menciptakan teori yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, baru setelah iluminasi dia diverifikasi. Ini teorinya Graham Wallace, tapi oleh Prof. Alparslan dia coba untuk gali lagi ya. Lebih-lebih selain di tulisnya Prof. Alparslan, ada juga buku terbitannya IKIM ya. Eh, tulisannya Prof. Zaidi Ismail tentang konsep kreativitas di dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Beliau menekankan bahwa ternyata yang namanya iluminasi, ilham, itu kan tidak mungkin tidak, dia pasti dari Tuhan gitu. Jadi eh, manusia itu bisa belajar secanggih-canggihnya, membaca semua referensi, bicara sama semua orang, dapat insight banyak, tapi nanti dia butuh satu momentum di mana ilham itu masuk, itu pencerahan itu masuk. Nah, itu yang bagi umat Islam, bagi kita, itu spesial ya. Itu memang tidak sekedar dianugerahkan oleh Allah kepada orang Islam. Non-Muslim pun ketika dia menjalankan step-step hikmah ini, hikmah sains ini, dia juga akan dapat itu. Tapi bagi umat Islam, eh, nilainya kan lebih ya, karena dia datangnya dari Tuhan gitu. Kemudian idenya diverifikasi, baru jadi kreativitas. Nah, akhirnya bagaimana proses-proses tadi sampai verifikasi tadi itu berjalan, menurut Prof. Alparslan sebenarnya kreativitas itu adalah bagian dari atau merupakan sebenarnya proses dinamis dalam pemerolehan ilmu. Jadi eh, kreativitas itu kan sebenarnya adalah ilmu, adalah pengetahuan. Dan untuk bisa kreatif tentu dengan pendidikan. Pendidikan kita itu seharusnya berusaha untuk menciptakan orang-orang kreatif sehingga bisa menyelesaikan permasalahan, bisa menghasilkan sesuatu yang useful, yang bermanfaat kan gitu. Berarti pertanyaannya sekarang eh, bagaimana sebenarnya proses pemerolehan ilmu dan bagaimana worldview dan mentalitas itu dibentuk. Ini eh, penting ya. Karena kalau kita tahu ini, kita akan tahu bagaimana kita bisa jadi kreatif gitu. Jadi sebenarnya proses kreatif adalah proses pendidikan itu sendiri. Dan proses pemerolehan ilmu itu ada dua bagian. Ada internal dan ada eksternal. Ya. Internal itu disebut epistemologi. Eksternal disebut belajar atau learning itu sendiri yang kita sering dengar ya. Eh, Kalau kita belajar tentang epistemologi, membahas tentang epistemologi, tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dalam diri manusia dalam konteks internalnya, kita perlu tahu bagaimana fakultas-fakultas atau bagian-bagian yang ada di dalam diri manusia itu
bekerja gitu. Nah, kalau kita tahu bagaimana nalar ini ya, terutama nalar nih ya, akal, nalar, bahkan sebenarnya dia satu paket ya, akal, jiwa, hati, dan seterusnya itu adalah satu paket. Jadi paket dalam diri manusia yang itu eh, maknawi ya, yang itu tidak materi, itu imateri. Dalam diri manusia, nah itu esensinya. Eh, Kalau kita tahu bagaimana fakultas pembelajaran ini bekerja, kita akan tahu bagaimana cara kita belajar. Dan kalau kita adalah pendidik, kita akan tahu bagaimana cara yang paling aktif untuk mendidik gitu. Itu internal. Kalau eksternal itu disebut belajar, ya. Dan aspek pemerolehan ilmu yang eksternal ini mengandung banyak unsur ya. Ada guru, ada metode pengajaran, ada kurikulum gitu. Dan eksternalnya ada dua jenis. Ada yang natural, ada yang sistemik. Kalau kita mau tahu eh, bagaimana proses pemerolehan ilmu ini, baik internal atau eksternal, Prof. Alparslan ngasih tamsil ya, ngasih perbandingan. Jadi proses memperoleh ilmu itu sebenarnya kayak sistem pencernaan. Jadi ketika kita mencerna makanan, itu kan makanan yang kita cerna tentu dicerna oleh eh, eh, fakultas-fakultas dalaman ya. Jadi ada mulai masuk dari tenggorokan, kemudian masuk ke selanjutnya ada yang ke ginjal, ada yang ke lambung, ya kan? Kemudian dia dicerna gitu oleh bagian-bagian organ-organ dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang pencernaan, kita nggak sekedar bicara tentang organ dalaman. Kalau kita mau bicara tentang pencernaan yang baik, kita juga harus bicara tentang bagaimana kita memilih makanan yang baik gitu. Manusia itu ketika dia memilih makanan mau mana? Mau manis, mau asam, mau pahit, mau pedas. Pedasnya di level apa? Cabai 5, cabai 10 apa 20 gitu. Atau cabai satu aja yang standar gitu. Nah, itu kan ada pilihan itu di aspek luaran hidup, luaran tubuh manusia. Itu ada proses memilih, ada proses menentukan mana yang paling berkualitas gitu. Ketika yang dimasukkan dalam tubuh manusia itu berkualitas, nah pencernaannya lancar, aman tuh. Sampai bawah mengandung serat ya kan, makan buah-buahan yang banyak itu. Nggak cukup banyak yang akan mengganggu kesehatan tubuh gitu. Tapi kalau gulanya banyak banget ya kan, nanti ada eh, diabetesnya. Kalau minum yang nggak putih, yang terlalu banyak berwarna, nanti ada masalah ke ginjalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sistem pencernaan itu adalah sebuah sistem yang terpadu, tidak sekedar organ dalaman yang bekerja, tapi luaran. Termasuk seluruh indera kita bermain di situ kan, menyentuh mata melihat warna yang bagus, rasa yang aroma yang oke gitu. Kita tertarik untuk mengkonsumsi makanan tertentu atas dasar apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan dengan panca indera luaran kita gitu. Nah, itu berhubungan dengan apa yang dikerjakan nanti oleh organ-organ yang ada dalam tubuh. Nah, begitupun akal ya, atau begitupun proses keberilmuan. Jadi ketika yang dipilih di luaran itu informasi-informasinya atau metodologi-metodologinya atau kurikulum yang digunakan atau kualitas dan sifat karakteristik guru-gurunya yang mengajarkan itu nggak bagus, maka ilmu yang masuk juga nggak bagus itu. Ketika nanti indera-indera atau organ-organ internal, fakultas-fakultas eh, akal internalnya bekerja, konslet juga kalau gitu. Nah, kira-kira gitu. Eh, Bagaimana pemerolehan ilmu yang nanti berhubungan dengan seseorang itu bisa kreatif atau tidak, itu terjadi dalam diri kita gitu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya mentalitas dalam diri manusia itu berkembang. Nah, itu kita perlu tahu bahwa ada yang namanya level-level struktur yang seiring perjalanan hidup manusia itu terinternalisasi dalam dirinya maupun tidak. Bisa juga enggak gitu, tergantung. Apakah proses pendidikan ini berjalan atau tidak gitu. Karena proses pendidikan itu tadi ya ada natural, ada sistemik.
pendidikan yang sesungguhnya sebenarnya ada di sistem. Jadi pendidikan itu kan yang kita pahami takdib ya, pengadaban. Membuat seseorang itu tahu letak segala sesuatu pada tempatnya gitu. Nah, itu sebenarnya yang sistemik. Jadi dia perlu dirancang, perlu disusun, perlu diatur oleh orang lain gitu, yang dikenakan ke dalam dirinya. Sehingga dia tidak sekedar trial and error. Karena natural itu sifatnya trial and error. Ya. Jadi manusia itu ketika pertama kali dilahirkan ke muka bumi, keluar dari rahim ibunya, itu kan dia langsung masuk dalam proses pembentukan life structure. Life structure ini atau struktur kehidupan ini berhubungan dengan biologis dan mencakup keperluan hidup sehari-hari. Misalnya, seorang bayi yang baru lahir itu ketika dia eh, lapar, dia akan secara langsung, secara otomatis, nggak usah ada yang ngajarin. Itu dia yang pertama mencari dan memilih makanan. Yang kedua, atau menarik perhatian orang lain, ya kan, untuk menyiapkan makanan gitu ya. Dia bisa merengek gitu, biar ibunya tahu dan ngasih makan dia. Atau ketika ibunya sudah mendekatkan eh, dadanya ya ke anaknya tadi, dia secara otomatis instingnya bermain akan mengejar putingnya gitu, biar dia bisa nyedot susu gitu. Kira-kira gitu. Itu kan anak-anak nggak usah diajari, karena itu secara natural dia belajar sendiri. Itulah insting. Begitupun yang lain ya, sambil dia berjalan hidup, nggak usah ada yang mendesain, atau bisa jadi terdesain tapi dengan sendirinya ya. Di dalam keluarga dan seterusnya itu nanti bagaimana duduk, bagaimana dia berjalan dan seterusnya. Nah itu eh, life structure. Bahkan nanti life structure ini lanjut terus sampai usianya lebih dewasa. Nanti konsepsi life structure ini akan terus berkembang. Tapi intinya life structure ini urusannya adalah biologis. Bagaimana agar seorang tidak lapar. Bagaimana seseorang nih manusia yang sudah masuk ke masa remaja, agak dewasa, tiba-tiba dia punya hasrat seksual gitu. Dia harus menyalurkan itu. Dia nggak usah diajari. Pasti orang itu akan secara natural mendapatkan itu, gitu, memperoleh itu. Gitu. Kecuali kalau ada eh, kasus khusus ya, tidak bertemu dengan lawan jenis atau manusia yang lain sama sekali. Nah itu gimana? Jangan-jangan seksualitasnya geser jadi ke aspek lain di luar manusia. Bisa aja. Tapi seksualitas itu adalah bagian yang innate dalam diri manusia. Sehingga dia natural ada gitu sebagai insting. Persis seperti hewan. Hewan tuh gitu. Hewan ada di level life structure ini. Hewan itu tahu konsep kehidupannya. Ya mungkin nggak tahu ya. Atau nggak memahami. Tapi dia menjalankan kehidupannya berdasarkan life structure. Nah, kemudian masuk ke level selanjutnya yaitu work structure. Jadi, dan ini hanya ada di manusia. Hanya manusia yang bisa nyampe ke level ini. Yaitu sebuah fase di mana sebuah atau suatu makhluk itu tahu tentang makna dirinya atau tahu tentang bahwasannya dia itu hidup. Tahu bahwasannya ada dunia. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan fundamental muncul dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan eh, hal-hal yang doktriner ya. Jadi hidup itu apa? Hidup itu eh, ada dua, ada di dunia dan ada di akhirat. Atau dunia ya, ada di dunia dan akhirat. Bagi Muslim kan umumnya langsung diajarkan begitu ya di sekolah-sekolahan. Nah ini umumnya ada di sekolahan atau diajarkan oleh orang tua dan seterusnya. Begitu hidup. Nah kemudian eh, kalau dia tahu bahwa hidup itu ada maknanya dan sebenarnya kalau dia dilanjutkan lagi perkembangan mentalitasnya, dia akan masuk ke knowledge structure, ya. Sebuah fase di mana seseorang itu pertanyaan-pertanyaan fundamentalnya dalam hidup mulai diselami lebih dalam lagi dan penyelaman lebih dalam perkara-perkara itu dipayungi oleh konsepsi ilmu dan
konsepsi ilmu ini menjelaskan konsepsi manusia dan konsepsi nilai. Dan ini biasanya masing-masing worldview, misalnya peradaban beda. Termasuk Islam punya konsep ilmu sendiri, sehingga punya pemaknaan terhadap manusia dan nilai itu sendiri gitu. Dan yang ini itu sistemik ya. Gitu. Dan sambil bagaimana manusia bisa nyampe ke knowledge structure, dia perlu punya mentalitas saintifik. Gitu. Kalau tidak, agak sulit maksimal sampai di world structure ada gitu. Oke, lanjut. Kemudian, nah, bagaimana tawaran Prof. Alvar Salansegenc? Bagaimana bisa orang itu ditarik dari eh, sekedar life structure ke knowledge structure ya. Gitu. Nah, kira-kira skemanya begini. Jadi proses pendidikan itu ada stase-stasenya. Ya. Kita biasanya mengenal dengan early education ya, preschool gitu, TK gitu. Kalau sekarang pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi, kemudian pendidikan pasca sarjana gitu. Nah, life structure itu ada di awal. Jadi eh, bagaimana worldview pertama kali dibentuk dalam early education gitu. Kemudian masuk ke worldview-nya itu sendiri di pendidikan dasar dan seterusnya. Kita masuk satu-satu ya pembahasannya. Jadi yang pertama early education. Pendidikan terawal yang perlu diterima oleh seseorang itu adalah pemersiapan dia untuk masuk ke pendidikan yang sebenarnya ya di eh, pendidikan dasar. Nah itu setidaknya dia harus tahu bahwa yang namanya belajar itu penting. Itu di early education. Jadi sebelum masuk pendidikan dasar, sebelum masuk ke fase pendidikan, itu seorang anak itu harus tahu bahwa belajar itu penting. Itu aja, sesimpel itu. Dan di fase itu, baik eh, lingkungan keluarga maupun masyarakatnya itu harus mendukung. Jadi life structure-nya itu bergeser daripada sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan makan dan seterusnya. Jadi makanan itu bisa disejajarkan kepentingannya bahkan di bawah pendidikan, gitu. Di bawah ilmu pengetahuan gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, worldview yang seperti ini nanti akan membackup kecenderungan orang untuk berkeilmuan gitu. Kemudian ketika dia masuk ke pendidikan dasar, nah itu spesial teknik perlu disediakan ya. Jadi eh, worldview-nya sebelumnya belum diajarkan kecuali sekedar ilmu pengetahuan itu penting gitu aja. Tapi ketika di elementary education, ketika di pendidikan dasar, itu worldview dasar harus sudah mulai masuk. Apa itu worldview dasar? Konsep Tuhan, ya kan? Konsep kebahagiaan, konsep manusia. Tidak perlu dalam-dalam, tapi tahu sebagai asas, ya, bahwa Tuhan itu ada, Allah itu satu, dan seterusnya. Kemudian manusia itu tidak beda antara laki-laki, antara yang kulit putih, kulit hitam, ya, dan seterusnya. Eh, Kebahagiaan dan kemuliaan, konsep nilai ya, bahwasanya yang mulia itu bukan yang eh, uangnya paling banyak, atau bukan yang anaknya paling banyak, bukan yang tampangnya paling cantik, bukan yang followernya paling banyak gitu, tapi yang ilmunya paling tinggi, atau yang paling baik pada tetangganya, atau yang paling banyak menolong, atau yang paling banyak memberikan kebermanfaatan, kan itu, atau yang paling banyak mengajarkan Al-Quran kan, kan banyak sekali tuh di situ. Khairun nasi anfa'uhum linnas gitu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu dan seterusnya. Itu konsep-konsep yang harus masuk di eh, pendidikan dasar. Menurut Prof. Alvar Salansegenc, tidak perlu di dalam fase ini untuk menjelaskan atau mengajari basic science, ya. Sebagaimana banyak dipraktekkan di negara-negara Muslim. Ya.
Jadi ketika eh, S1 apa? Ketika kelas 1 sampai kelas 4 mungkin ya di SD belajar tentang biologi yang sudah ndake apa ternyata ikan mas itu pembuahannya di luar gitu lah. Kok udah diajarkan ketika 4 SD gitu. Yang gitu-gitu itu nggak perlu gitu. Karena itu ibarat gelas diisi dulu sama kerikil-kerikil kecil ya. Jadi menyesakkan gitu. Terus perkara-perkara besar justru jadi sulit masuk. Itu kira-kira problem yang kita timpa sekarang dan menurut beliau nggak perlu gitu basic science di pendidikan dasar. Kemudian ada fase ketiganya ya. Fase ketiga itu adalah middle education, pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini adalah fase yang menjembatani antara pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi. Sehingga di sini itu worldview harus lebih dalam lagi. Dan di fase ini knowledge structure itu bisa dimasukkan gitu. Jadi sudah tahu cara untuk apa namanya survival dalam hidup. Kemudian masuk ke fase selanjutnya, tahu bahwa dia itu adalah bagian dari realitas dunia. Yang dunia itu punya banyak masalah gitu. Dan masalahnya dimensinya nggak cuma di dunia itu sendiri, tapi berimplikasi kepada akhirat. Dan masalah itu nggak cuma dirinya, tapi masyarakat juga. Dan selanjutnya itu di level word structure ya. Kemudian dia masuk ke fase knowledge structure, di mana worldview tadi lebih detail lagi. Jadi misalkan eh, tadi ya dalam konteks ilmu pengetahuan itu punya berbagai macam eh, peristilahan-peristilahan dasar atau kata-kata yang berkaitan, yang itu penting. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, kita clear dengan maknanya, kita harus clear juga apa itu sains, apa itu kebenaran, apa itu kepalsuan, apa itu pendapat, ya, apa itu kepercayaan, apa itu keyakinan, apa itu metode, apa itu teori. Nah, itu perlu tahu. Kalau itu nggak tahu, pasti eh, proses pembelajarannya, proses berilmunya, yaitu sekenanya. Emang dia tidak sedang berada pada fase untuk puncak kreativitas gitu, karena dia nggak tahu itu. Tuh. Nah, tapi ini paling penting ada di konsep ilmu ya. Kalau ini bisa tercapai, tercapailah nanti knowledge mentality, mentalitas berpengetahuan, sebuah mentalitas di mana orang itu akan selalu ngejar kebenaran gitu, dan disitulah budaya ilmu muncul. Budaya ilmu itu adalah sebuah kondisi di mana semuanya itu segala urusan itu disandarkan kepada ilmu. Jadi ilmu yang menjadi hakim. Kalau kita punya masalah, yang menyelesaikannya bukan uang, gampang tinggal bayar aja. Bukan kayak gitu. Atau bukan kekuatan. Oh gampang, nanti kita apa siapkan tentara. Kita takut-takuti mereka nanti juga pergi loh. Bukan itu. Masalahnya apa? Clearkan dulu satu. Itu yang apa namanya perlu ada di fase menengah ya, pendidikan menengah. Dan orang-orang yang ada di fase ini, para pelajarnya itu mulai tahu bahwa pengetahuan yang diraih dengan metode khusus itu namanya sains, ilmu pengetahuan. Sehingga nanti ketika dia masuk ke fase keempat, yaitu fase pendidikan tinggi, di fase ini mereka sudah mulai belajar tentang ilmu-ilmu yang lebih spesifik, tapi dengan pendekatan interdisipliner. Jadi spesialisasi bukan di sini, spesialisasi nanti, spesialisasi setelah sarjana. Jadi di pasca sarjana baru spesialisasi. Kira-kira gitu ya, apa namanya penjelasannya. Eh, Oke. Nah, tapi ketika kita membahas tentang ini, tentang pendidikan apa eh, proses pendidikan, sebagaimana yang beliau sampaikan ini, beliau ingatkan bahwa kita harus keluar dari jebakan cara pandang kita tentang pendidikan yang ada sekarang gitu. Karena
banyak problem. Misalkan ketika kita bicara tentang perguruan tinggi, sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan tinggi itu bukan universitas atau bukan perguruan tinggi yang dimaknai sekarang ya. Jadi 5 fase ini itu bukan fase TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bukan itu. Tapi eh, fase yang memang harus ditempuhi dengan tahapan tadi, yang itu tidak berkaitan langsung dengan jenjang-jenjang tadi. Karena gini, kalau dalam Islam itu, dalam sejarah Islam ya, ketika kita bicara bicara tentang pendidikan Islam, sebenarnya eh, yang namanya orang itu kan belajar ke orang, bukan orang belajar institusi. Dulu yang namanya ketika kita menyebut madrasah atau ketika kita menyebut mekteb, itu maknanya seluruh jenjang ini gitu. Dan jenjang ini itu adanya di masing-masing individu. Jadi antara satu individu dan individu yang lain itu beda. Ada orang yang early education-nya bisa cuma 1 bulan gitu. Habis itu nanti elementary education-nya 1 tahun, middle education-nya 2 tahun, higher education-nya 2 tahun. Kira-kira total udah 6 tahun aja. Tapi itu clear tuh worldview-nya mantap-mantap tuh. Dalam proses 6 tahun. Kemudian eh, graduate-nya pasca sarjana itu 4 tahun, 10 tahun. Start dari umur 6 tambah 10 tahun, 16 tahun itu udah jadi profesor atau udah jadi setara doktor gitu. Dan itu yang terjadi di ilmuwan-ilmuwan kita dulu kan. Ibnu Sina, Al-Ghazali itu umur belasan sudah diakui kepintarannya gitu. Dan ini belum jejak ini sebenarnya kita nggak kehilangan jauh gitu. Misalkan di Turki itu Badiou Zaman Said Nursi itu dijuluki Badiou Zaman ketika umur beliau masih belasan gitu, masih 13. Dan itu kan baru 100 tahun yang lalu. Gitu. Jadi ini belum sejauh itu gitu. Jadi kalau pendidikannya benar dengan guru yang benar bisa menciptakan satu orang bahkan berorang-orang dengan metode yang benar ya, melewati tahapan demi tahapannya tadi, dia bisa sampai ke titik yang seharusnya kita capai yaitu kreatif, yaitu doktor, PhD yang punya karya-karyanya beneran gitu. Kita punya problem banyak dokter kita bahkan profesor kita yang sudah ada di level itu, tapi karyanya nggak beneran. Itu yang masalah. Dan kalau kita bicara tentang betapa apa ya tidak kreatifnya kita, yaitu problemnya karena cara kita memandang pendidikan itu ya institusional ya. Jadi ranking problem pendidikan kita adalah ketika kita punya kecenderungan untuk overstandarisasi. Semuanya harus disamakan, semuanya disatukan, dan itu ditentukan oleh negara. Nah, itu problem sebenarnya. Karena itu menghambat kreativitas dan inovasi. Orang baru bisa benar-benar berkarya ketika dokter. Dan dokter berapa umurnya? 40 tahun paling muda gitu. Atau 30-an jarang gitu. Itu yang kita perlu barangkali renungkan bersama dan pelan-pelan bisa kita wujudkan gitu. Gitu ya. Kemudian ini ada puisinya Prof. Wan ya tentang buku Bahasan Agung, tapi aku mau coba share lagi dulu yang lain tentang kondisi Turki sekarang. Ini kelihatan nggak Google-nya? Halo? Puisinya kelihatan ini. Puisinya ya? Oh, oke. Aku share dulu. Di Turki itu aku rasa ada banyak sekali perubahan ya. Dan itu luar biasa. Ada terutama di konsep visi pendidikannya yang 2023 itu aku rasa canggih banget meskipun aku baru lihat sekilas ya. Tapi ada perubahan yang terjadi di Republik Turki dalam waktu 20 tahun terakhir itu banyak banget. Meskipun ini dirangkum sama media ini, tapi narasinya sebenarnya peyoratif ya. Ini kan mengatakan apa pemuda-pemuda ini salahnya apa? Kok 20 tahun terakhir pendidikan di Turki itu banyak banget perubahannya. Nah, memang banyak banget perubahannya dan nggak semua perubahan bagus ya. Ada yang jelek juga kira-kira. Tapi kira-kira ini bisa menggambarkan bagaimana ada dinamika usaha atau upaya untuk coba mereformasi pendidikan di Turki gitu.
menurut penjelasan di website ini, dari 2022 sejak Akparti mimpin ya, itu udah 17 perubahan besar gitu dalam pendidikan Turki gitu. Dan eh, pemerintahnya sama, tapi menterinya udah ganti-ganti 6 kali gitu. Termasuk yang terakhir dia Selçuk gitu. Terus eh, dulu tuh ada Hazırlık ya, ada persiapan. Terus ini jenis-jenis apa? Jenis-jenis ujian untuk masuk kampus atau masuk SMA ya, itu berubah 2003 sampai 2009 ini. 2005 dihilangkan TGC jadi OKC gitu ya. 2007 jadi ada OKC. Kemudian ada apa namanya? Ujian-ujian untuk kelas 6 7 8 gitu ya. Dan seterusnya ada ujian untuk SMA gitu ya. Nah, kemudian ujian khusus untuk kelas 8, ada ujian khusus untuk masuk kampus ya baru. Terus, nah ini yang menarik nih. Tapi menurutku termasuk yang nggak terlalu benar sih. Jadi negara memberikan 620 apa sih namanya tablet ya supaya pelajar belajar dengan digital gitu. Tapi nggak lanjut nih. Kayaknya dievaluasi. Di kelas-kelas di sekolahan dikasih digital tahta gini, digital apa namanya board ya. Biar pembelajarannya digital. Tapi aku rasa ini nggak berlanjut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang beda adalah yang canggih ya. Itu di 2012-2013 ketika pendidikan berubah dari kayak Indonesia 633 jadi 444 ya. Aku rasa ini agak brilian ya. Karena kalau kita pakai gini, tadi kita bicara konsepnya Prof. Alparslan itu memang tidak berkaitan langsung dengan sistem pendidikan yang sekarang kan, SD, SMP, SMA. Tapi setidaknya SD, SMP, SMA itu mewakili pendidikan dasar dan menengah. Ketika pendidikan dasarnya itu 6 tahun, bayangin berarti mereka belum dapat basic science 6 tahun gitu. Tapi kalau mereka dapat basic science-nya 4 tahun, nah, kemudian 4 tahun selanjutnya itu konsep worldview-nya lebih dalam lagi. Tuh. Sementara 4 tahun awal itu kan apa namanya worldview dasar ya. Dan jadi belum basic science, belum masuk ke peminatan. Dan peminatan di Turki itu kan SMP SMA-nya variatif ya, banyak ya. Maksudnya ada yang Anadolu Lisesi, itu beda. Ada yang teknik Weven, ada apa namanya sains dan teknologi gitu, sendiri gitu. Terus ada yang umum tadi Anadolu dan seterusnya itu menarik lah. Itu kita sebutin aja nggak dalam. Kemudian di tahun yang sama 2012-2013 aturan seragam baju dihilangin. Ya. Jadi udah nggak seragam kan umumnya Turki itu. Ya kecuali paling sweater-sweater aja ya. Itu kan itu ada tapi nggak diseragamkan nggak harus gitu gitu. Kemudian ada nah ini mulai Ozel Etim di anu ya. Nah, Dersane tempat-tempat belajar yang keberislaman yang sebelumnya ditutup mulai dibuka ya sejak 2014 menjadi sekolah swasta ya kan. Dan seterusnya kebijakan-kebijakan kampus juga banyak kayaknya nih kepanjangan. Tapi juga ada yang problem ya termasuk penunjukan rektor ya. Rektor sekarang masing-masing kampus itu YOP atau otoritas pendidikan tingginya ngasih saran 3 orang di setiap kampus, kemudian nanti yang nunjuk presiden gitu kan problem dia. Cuma ya itu strategi lah ya. Dan macam-macam kira-kira itu banyak apa namanya perubahan yang ada di Turki, tapi yang paling kita soroti memang 444 tadi ya. Termasuk tidak berubahnya eh, di Turki itu S1 nggak harus skripsi, ya kan? Itu menurutku termasuk yang eh, apa namanya agak bagus ya, karena kan nggak bisa semua orang itu dipukul rata meneliti di level skripsi semua gitu. Nah itu yang eh, jadi variasinya banyak untuk menyelesaikan pendidikan, apalagi sekitar di S1 gitu. Memang mereka punya masalah ketika nanti ke S2 itu kalau nggak
punya basic intelektual sebelumnya, mereka akan keteteran gitu. Tapi kalau kita lihat yang punya itu kan kenceng, canggih gitu. Karena sebenarnya itu dipenuhi tidak sekedar di ruang-ruang perkuliahan gitu. Ruang-ruang perkuliahan cenderung umum, tapi dia ada di aspek-aspek lain ya, pendidikan-pendidikan yang sampingan yang itu sifatnya swasta atau di lembaga-lembaga lain riset dan seterusnya. Kira-kira gitu. Dan memang kalau kita mau menciptakan masyarakat yang kreatif itu kan harus sistem pendidikannya yang oke. Tapi sistem ya ditopang sama guru-gurunya yang paham gitu. Setidaknya paham bahwa kreativitas itu dibentuk oleh sistem oleh pendidikan gitu. Dan yang namanya manusia itu ketika dia mau dididik ada dua aspek dalam dirinya, ada internal, ada eksternal. Yang itu eh, berpengaruh sekali. Kalau itu diperhatikan akan potensi orang untuk jadi kreatif beneran itu besar gitu. Dan itu yang jadi mimpi kita ya. Apa namanya? Kita tuh punya problem tadi ketika kita masuk ke knowledge structure itu kan ada tiga eh, apa namanya konsep utamanya ya, konsep tentang ilmu, manusia dan value. Kita sekarang punya masalah sekali di value. Tiba-tiba kita ngikuti semua value yang kita dapatkan dari luar ya, bahwa yang paling penting itu adalah eh, viralitas gitu. Yang paling penting adalah income-nya paling banyak. Nah, kalau kita atau yang paling penting adalah eh, gaji atau makin banyak PDB dan seterusnya. Kalau kita tetap terkungkung di situ, ya kreatifnya sebenarnya nggak kita mungkin dapatkan ya karena tadi kita sebenarnya nggak beranjak gitu, nggak beranjak dari sesuatu yang existing. Kira-kira gitu yang bisa aku sampaikan ya cukup panjang sampai jam 9 tapi semoga teman-teman bisa nangkep sedikit banyak hal. Itu aja ya. Bila itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama berapa 50 menit ya tadi kita hitung, cukup panjang dan lebar juga pemaparan dari Bang Usama sendiri ya teman-teman. Mungkin teman-teman mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bang Usama ya mungkin ya. Untuk beberapa kawan-kawan yang mungkin ingin bertanya tentang dari konsep yang ditawarkan Prof. Al-Arslan sendiri ataupun tentang sistem pendidikan di Turki yang berubah. Mungkin dari beberapa teman-teman yang di sini mungkin ada yang mau bertanya, bisa raise hand ataupun langsung bertanya kepada Bang Usama. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Mas, izin. Oh ya baik Mas Pai, silahkan. Oh iya. Ya, Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Tadi cukup menarik yang disampaikan oleh Bang Usama ya. Namun kalau terkait dengan pemaparan kultur pendidikan di Turki, itu tadi saya menangkapnya pun masih sulit karena masih samar-samar, belum terlalu tahu gitu. Namun tadi yang menariknya itu lebih kepada konsep yang ditawarkan oleh profesor itu yang di dalam artikelnya, yang dimana kita itu harus bisa menemukan konsep diri terkait dengan bagaimana cara belajar yang baik, terus bagaimana cara kita mengetahui konsep mencari guru yang baik. Ya simpelnya dalam skala besar ada semacam apa ya, eh, ada semacam penemuan kejati dirian untuk mencari ilmu seperti itu, yang konsepnya itu benar-benar terstruktur, tersistematis. Nah, namun kalau kita lihat dalam konteks Indonesia tuh, sebetulnya memang kalau dilihat dari tujuan pendidikan kan seperti itu. Hanya mungkin kita kayak masih belum bisa untuk eh, melaksanakan pendidikan itu secara independen karena masih banyak tolak ukur yang memang di situ menjadi pandangan masyarakat, yang di situ tuh istilahnya sudah menjadi doktrin dari pemerintah itu sendiri bahwa tingkat kepintaran tuh seperti ini, tingkat belajar tuh harus seperti ini. Jadi ada istilahnya sudah terpenjara oleh sistem begitu. Nah, itu kira-kira bagaimana untuk menerapkan itu dalam konsep diri gitu. Kalau semisal memang kita melihat dalam konteks Indonesia itu seperti itu, Bang. Tadi terlebih yang menarik tuh di yang slide terakhir tuh yang saya lihat tuh. Tadi lupa tuh yang bercabang-cabang itu. Itu Ya aja mungkin, baik, Mas.
Baik Bang Usama, mungkin mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Boleh mungkin tambah yang di chat ini ya. Ada kan yang di chat? Oke, aku sambil coba baca yang di kolom chat ya. Ini Hmm. dari Saudari Mawar berarti. Halo Mas Usama, kalau untuk Indonesia sendiri dengan sistem pendidikan yang ada, apakah ada cara efektif untuk mengaplikasikan konsep dari Prof. Al atas seperti apa ya? Nah, Ini seperti malah itu. ke Pervalatas ya. Karena Ya, memang ya, kalau Pervalatas ya nyambung ya dengan Prof. Alparslan itu. iya, Satu iya. value. Cuma Pervalatas itu kan fokusnya memang di diri ya. Tadi yang nyambung ke Mas Faiz tadi sebenarnya. Pertanyaannya tadi sebenarnya jawabannya disediakan oleh konsepsi pendidikannya Pervalatas gitu. Kalau Prof. Alparslan itu tadi kan memberikan pendekatan yang agak struktural ya, agak gede gitu makro maksudnya menjelaskan tahapan manusia gitu. Sehingga nanti itu bisa di breakdown ke dalam bagaimana sistem pendidikan itu disusun gitu. Nah, outputnya sebenarnya kan yang diharapkan itu adalah eh, treatment terhadap masing-masing murid itu beda gitu, ya kan? Nah, ketika kita bicara zaman dulu, ketika yang namanya otoritas itu adanya di guru, bukan di institusi, itu bisa dilakukan karena ijazah kan yang ngeluarin guru, dan guru kan apa namanya mengamati seorang murid murid demi muridnya itu kan satu-satu ya. Dan treatmentnya jadi bisa beda-beda gitu. Dan melewati fase demi fase tadi itu kelihatan, dan kalau sudah sampai di level terakhir, wah kamu nyampe sini, kamu udah nggak bisa sama aku lagi, ilmuku udah sama kamu semuanya, kamu berguru ke yang lain lah. Nah, itu kan di di kita dulu juga gitu ya, bahkan sampai sekarang masih ada sedikit banyak orang itu masih konsepnya tadi, cuma yang konsepnya tadi itu sekarang hanya berlaku dalam lapangan studi agama gitu, tapi tidak sains, tidak yang sains yang kaitannya dengan eksakta gitu. Eh, yang umumnya masih pakai eh, institusional ya, jadi eh, lembaga gitu. Nah, jadi gimana biar eh, biar jadi diri. Nah, ini agak problematis karena kan kita ada tantangan yang dihadapinya itu dua level ya. Ada pragmatis, ada idealis gitu. Kalau ideal itu memang kayak tadi, kayak apa? Jadi kembalikan lagi ke guru. Itu di beberapa lembaga di Indonesia sudah mulai. Kayak Ustadz Adianusa ini gitu di Ataqwa College gitu. Nah, itu udah kayak gitu, nggak usah pakai ijazah. Ijazahnya di beliau sendiri gitu. Sepertinya Ustadz Budi Azhari juga bikin ya, sekolah Al-Fatih dan seterusnya. Ada lembaga lembaga pendidikan, pesantren-pesantren itu juga sebenarnya kayak gitu kan, kayak Gontor atau kayak Tebu Ireng mungkin atau yang lain ya. Kasusnya Gontor itu bahkan mereka nggak pakai sistem negara ya, mereka pakai ujian sendiri, dan tapi di sisi lain mereka idealis dengan itu, tapi pelan-pelan mengurus itu juga secara pragmatis. Jadi akhirnya formalitasnya juga keluar. Ijazah Gontor juga diakui oleh negara gitu akhirnya setelah bertahun-tahun gitu. Nah, eh, itu bisa kayak gitu. Di Turki pun begitu ya. Ada beberapa sekolah yang kayak gitu. Dalam konteks yang agak tinggi, ada kayak para Recep Şentürk itu dia bikin usul akademi. Usul akademi itu non degree, nggak ada apa namanya, nggak ada degree yang sebagaimana diatur oleh negara. Tapi pembicara-pembicara atau lecturer di situ itu tingkat dunia semua. Jadi aku rasa keluar dari situ ya dipercaya sama jejaring ulama dunia ini kan gitu. Ah, aku rasa pelan-pelan ya. Jadi paradigma bahwa pendidikan itu sistemik dan perlu standarisasi itu kan umurnya berdekade-dekade ya. Itu ya mulai tampak kekurangannya seiring dengan makin banyaknya ketidaksinambungan ya, nggak nyambung gitu. Sudah lulus S1, S2, S3 loh, kok nggak dapat kerja? Oh, pertanyaannya, kenapa orang berusaha untuk dapat kerja emang dan dipersalahkan gitu? Udah S3 nggak dapat kerja. Akan problem kerja itu apa juga gitu. Jadi kita ini berada di persimpangan sejarah ya mungkin. Bagaimana kita menjadi generasi yang mulai
kembali meredefinisi bagaimana kita memandang pendidikan itu sendiri dari yang fokusnya ke institusi jadi ke manusia gitu. Nah itu PR-nya kita. Mungkin itu bisa langsung jawab Mas Faiz sama Mbak Mawar tadi ya. Nah, kalau di negeri gimana? Nah, sebenarnya kalau negeri memang problem karena kendalanya di situ kan. Jadi pendidikan itu untuk siapa? Pendidikan itu untuk manusia atau untuk negara? Standarisasi itu kan untuk negara. Padahal negara itu nggak bisa menyediakan semuanya gitu. Eh, Sejarah itu berbicara begitu. Adakah negara yang yang bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat? Loh, negara loh yang memenuhi masyarakat gitu. Negara itu kan orang bayar pajak ya, pajak dikelola oleh pejabat negara. Lah pejabat negara orang juga gitu. Jadi ini sebenarnya muter-muter yang tidak cukup bisa diselesaikan gitu. Apa? Sehingga kalau mau menyelesaikan masalah itu ya menyelesaikan orang-orangnya. Nah, Al-Fatah itu Islamisasinya Al-Fatah itu kan ada di situ ya. Jadi masyarakat Muslim perlu lebih Islam lagi. Benar, Merdeka Belajar itu cara pandangnya tidak berakar pada banyak intelektual Indonesia yang selama ini sudah ada. Kayak Pak Ki Hajar Dewantoro dan seterusnya itu kan ada sistem among dan sebenarnya itu nggak kebaca itu nggak terkatakan di dalam Merdeka Belajar. Itu dulu kali ya. Baik, mungkin ada butuh satu pertanyaan lagi Bang Sama atau kita Boleh, boleh. tampung ini. Oke, untuk teman-teman dari dua pertanyaan tadi sudah terjawab, mungkin kita buka lagi ruang pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya dengan konsep pendidikan dan kreativitas tadi. Ini soalnya cukup menarik ya, tawaran yang diberikan sama Prof. Alparslan sendiri ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin perwakilan dari IPP Turki ataupun dari Madrasah Fatih. Oke. Mungkin terakhir Bang Usama mungkin saya coba mau bertanya perihal kira-kira konsep yang ditawarkan ini dengan konsep yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita yang ada di Indonesia itu kira-kira sudah masuk atau belum ya Bang Usama ya? Gitu mungkin. Ini pertanyaan yang singkat aja sih Bang Usama gitu. Iya sih. Saya ya saya bukan praktisi pendidikan ya, tapi kadang-kadang ngobrol juga karena merasa ini penting gitu ke beberapa pihak juga termasuk ke beberapa pemerhati pendidikan yang oke gitu ya menyayangkan banyak hal sih karena yang disampaikan Mas Faiz tadi memang orientasinya kerja ya. Jadi indikator kesuksesan itu bekerja di perusahaan mentereng, Bang. Jadi kebanggaan itu ketika bisa menjelaskan bahwa anak bangsa bekerja di Google yang ada di Eropa gitu, atau yang ada di perusahaan Apple ya, atau orang yang ada di balik eh, Teslanya Elon Musk gitu. Itu yang kayaknya itu membanggakan sekali gitu. Bukan itu nggak bisa dibanggakan, nggak apa-apa itu. Cuma saya rasa lebih dari itu banyak gitu. Dan ketika kita memprioritaskan yang itu, seakan-akan ya tadi kita tidak sedang berada dalam budaya ilmu ya, di mana nilai yang paling tinggi itu bukan nilai ilmu, tapi ya nilai income dan nilai exposure orang gitu. Itu problematis sekali sih. Jadi eh, sebenarnya kita itu punya problem paling mendasar karena itu ya. Misalkan tokoh-tokoh kayak Paulo Freire gitu, pendidikan yang memerdekakan gitu. Nah, memerdekakan itu kan harus dari akal pikiran ya. Jadi akal pikirannya itu clear dengan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Ketika kita bicara tentang knowledge structure, itu kan masing-masing orang beda. Misalkan orang yang bergelut di bidang teknik, orang yang bergelut di bidang kesehatan. Orang yang bergelut di bidang kesehatan, ketika dia masuk ke knowledge structure,
dia harus tahu konsepsi-konsepsi dasar dari kesehatan tuh. Apa itu sehat, apa itu sakit, apa itu sembuh, apa itu obat, ya kan? Eh, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar begitu, itu harus terjawab sehingga kita nanti bisa apa itu sejahtera, apa itu bahagia gitu. Itu clear, itu kan turunan dari kebahagiaan. Nah, konsep bahagia itu punya turunan banyak. Teknik, apa itu apa namanya eh, benda ya, kemudian zat yang dia kelola, apa itu besi, apa itu alam, ya, apa itu tanah yang dikeruk gitu, apa itu api gitu. Yang kayak gitu, itu kalau dipahami maknanya, itu akan membuat seseorang bisa kreatif gitu, bisa punya eh, breakthrough gitu. Saya sebenarnya pertamanya itu ketika baca judul papernya Prof. Alprasan ini, saya bayangkan isinya itu practical guide ya. Kalau kreatif itu langkahnya gini, gini, gini. Setidaknya kayak Wallace tadi yang ngasih bahwa kreatif itu mulai dari preparasi, kemudian inkubasi, intimasi, iluminasi, verifikasi. Minimal kayak gitu. Ternyata enggak. Prof. Altas, Prof. Alpasan, sorry, itu menjelaskan justru proses pendidikan yang sebegitunya. Saya rasa iya sih, relevan sih. Kalau seorang manusia itu tidak menyelesaikan atau di kepalanya, di mindanya, di nalarnya itu belum clear dengan masalah-masalah yang asasi, nggak bisa dia mencapai breakthrough. Kalau kalaupun capai sesuatu yang kreatif, itu kreatifnya kreatif yang ecek aja. Jadi nggak nyampe kaliber dunia gitu. Makanya nanti dia bermasalah dengan masalah-masalah yang sebenarnya hanya sehari-hari. Makanya ada pandangan menarik dari Martin van Bernesen ya. Ketika kita bicara tentang kreativitas, sebenarnya yang kita inginkan tuh, bisa nggak sih orang Indonesia itu mengeluarkan pemikir-pemikir yang saking kreatifnya, produknya itu diproduksi atau dikonsumsi juga, diapresiasi sedunia gitu. Itu kan yang kita inginkan. Nah, Martin van Bernesen bilang, kendala ketika, kenapa kok ini dalam konteks pemikir muslim ya, kok pemikir muslim nggak ada yang ide-idenya sampai dunia gitu. Ya karena mereka umumnya ketika menulis itu punya tujuan politik dan sosial karena mereka aktivis gitu. Kalau mereka nulis itu mereka hanya bahas perkara-perkara yang memang berseliweran. Jadi tidak dalam, tidak konseptual gitu. Jadi tidak breakthrough, tidak sampai ke sebuah terobosan pemikiran. Kalau kita bicara Nobel Ekonomi yang menang tiap tahun terlepas dari apapun, itu kan yang dia lakukan kan menggeser paradigma sebenarnya. Kayak saya lupa di tahun 2019 ya, 2018 ya. Penerima Nobel ekonominya itu adalah orang yang berusaha menggeser eh, indikator kemiskinan negara, ketertinggalan negara itu dengan dari PDB ke konsumsi makanan pokok, tingkat konsumsi makanan pokok gitu. Jadi kalau makanan pokoknya sebuah bangsa itu beras, bagaimana beras itu bisa beredar di masyarakat dan bisa membuat masyarakat cukup dalam konteks makan aja gitu. At least itu bisa menggeser PDB. Itu jadi Nobel ekonomi gitu. Kenapa kok bisa menggeser begituan? Ya karena dia punya punya dia ekonom, tapi punya pemahaman tentang apa itu hak dasar gitu. Atau apa itu kebutuhan dasar. Nah, mungkin gitu ya. Tokoh seperti Habibie dan tokoh yang lain-lain ya, saintis yang sampai ke level breakthrough, kenapa kok dia harus sampai ke knowledge structure, mereka harus melewati world structure dulu. Dan di world structure mereka sudah punya perenungan. Dan perenungannya ini beda-beda tergantung worldview ya. Kayak Stephen Hawking misalkan, ketika dia bicara tentang theory of everything, ya kan, bicara tentang waktu, bicara tentang macam-macam, dia di kepala juga punya kritik terhadap filsafat. Menurut dia filsafat itu sudah kuno mati, sekarang daerahnya sains gitu. Nah, itu yang dikritik sama Habibie ya. Ada satu rekaman pidatonya Habibie di YouTube mengkritik Hawking. Hawking ini eh, apa namanya? Ateis ya. Eh,
gimana dia bisa mengkritik filsafat, padahal sains berasal dari filsafat. Habibie itu bicara gitu. Berarti di balik eh, statusnya sebagai engineer, eh, kemampuannya untuk mencipta atau mereka mengkreasi pesawat, di baliknya ada basis landasan epistemologi yang kuat. Dia tahu konsep Tuhan, tahu konsep filsafat gitu. Dan apa namanya? Dia bisa menjelaskan itu gitu. Begitupun yang lain ya. Kita tahu Einstein itu dia punya teori relativitas, tapi dia juga bicara tentang posibilitas adanya Tuhan gitu. Itu kan eh, menarik ya. Ini Mbak Miftah juga angkat tangan. Ini Mbak Miftah mau bertanya, mungkin silahkan bisa nyalakan mic atau nyalakan kamera juga Bu. Cek, cek. Ini agak rame ya di sini, tapi masuk suaranya. Masuk. Masuk. Oh ya, saya mau menanggapi yang ini Mas. Tadi sistem pendidikan di Indonesia yang sekolah publik. Baik, sekolah ya Yes. publik sih. Jadi ini ya, saya dulu juga kepikirannya gini, kalau sekolah negara itu akan sulit ada perubahan karena sudah saklek gitu sistem. Tapi ternyata tidak demikian. Justru dengan berpikir kalau itu sudah saklek, sulit diubah, itu udah jadi penghalang khusus, penghalang mental gitu. Ternyata ada sekarang itu sedang dikembangkan juga banyak metode-metode yang bisa diterapkan di sekolah publik. Misalnya salah satunya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Itu pusatnya di Yogyakarta dan itu kerjasamanya dengan sekolah-sekolah negeri. Di situ diperkenalkan juga pendidikan sosial emosional. Itu untuk SD. Jadi yang utamanya itu sebenarnya gini, kurikulum nasional itu hanya mentarget tentang output. Tetapi sebenarnya metode itu kan masih terserah ya, terserah guru, terserah sekolahnya, bagaimana menyediakan pendidikan itu. Nah, dari celah itu dimasukkan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial emosional. Dan itu sebenarnya masih bisa sekali kita masuk di situ ya. Jadi ketika kita lihat kurikulum terus kita menyerah di situ, malah justru tidak akan ada perubahan. Jadi teman-teman lihat di mana celahnya, kemudian mana yang sebenarnya nilai-nilai ingin kita masukkan. Dan juga di tadi konsepnya tadi sebenarnya kan ada beberapa tahapan nih. Kita mungkin bisa mulai berpikir dari setiap kategori saja, tidak perlu menyeluruh. Ya menyeluruh nanti ada orang-orang yang akan berpikir tentang itu. Tetapi kalau kita memang benar-benar ingin mengaplikasikannya, kita lihat secara mendalam dulu satu-satu. Misalnya mulai dari SD, kemudian dari SMP, apa nih nilai-nilai apa yang sebenarnya kita berusaha masukkan. Dari situ kita dalami, kemudian apa yang sekiranya memungkinkan. Karena setiap negara, setiap wilayah, setiap orang itu memang punya kebutuhan masing-masing. Dan kita lihat celahnya di mana, dan bagaimana cara menyampaikannya. Di situ setelah kita fokus, baru kita temukan solusinya seperti apa. Itu tadi kan masih nilai-nilai ya, filosofinya. Tapi jalannya akan masing-masing sangat spesifik. Jadi sebenarnya untuk sekolah-sekolah negeri itu masih bisa. Apalagi dengan saya lihat dengan keterbukaan negara sekarang itu besar sekali untuk memasukkan metode-metode. Yang penting yang pertama itu adalah kesadaran dari pengajar. Yang pertama itu kesadaran dari pengajar, kebutuhan dari pendidikannya itu seperti apa. Terus dari situ akan ada penggerak ya, guru-guru penggerak. Dari sini siswa-siswa itu bisa diarahkan bagaimana. Itu sih Mas untuk sekolah negeri masih bisa. Ya. Saya tanggapi juga ya Maya. Menarik ya yang sama Mbak Miftah. Benar. Jadi kita itu tidak boleh menyerah ya. Jadi nggak ada kata putus asa gitu, nggak ada. Sampai kita berada di level paling buruk pun, ya, sampai negara kayak apa ya, Turki misalkan atau kayak Tajikistan atau yang lain, lembaga pendidikan Islamnya hilang, nggak boleh ada gitu. Kan tetap nggak ya, tetap lanjut. Kita itu bisa bekerja sesuai dengan porsi kita. Dan benar tadi yang Mbak Miftah tadi tekankan ya, ini yang penting itu gurunya. Ya tadi fokus itu di orang. Ketika kita bisa menyadarkan orang, nanti masing-masing person, masing-masing pribadi orang itu yang merubah dirinya dan merubah sekelilingnya gitu. Dan benar tadi ruang nggak tertutup, bisa ternyata minimal dengan sampel tadi telah menyenangkan ya. Itu. Cuma gini, kita berbicara juga dalam konteks sistemik ya. Jadi harusnya yang
kalau kita bicara tentang yang ideal bagaimana negara bersikap, itu kan ya tadi tidak mendikte ya dan tidak men-over standardize ya. Merasa bahwa semuanya itu harus satu dan sebagainya itu problematikanya di situ dan kita berharap semoga generasi yang selanjutnya ya kita dan seterusnya nanti mulai banyak juga tersentuh dengan gerakan-gerakan kayak sekolah menyenangkan yang tadi pendekatannya ke manusianya ya ke orang gitu. Tapi yang disediakan sama Prof. Alpasan tadi itu kan gambaran tentang bagaimana orang itu bisa scale up tuh dari eh, sekedar life structure sampai knowledge structure. Dan knowledge structure itu sampai ke level 5 ya, sampai ke eh, graduate gitu, sampai ke pasca sarjana, sampai ke level orang itu bisa eh, ngeluarin teori lah gitu, ngeluarin breakthrough-nya, ngeluarin karyanya yang paling paripurna gitu. Itu kan setelah itu. Nah, tapi selain itu sebenarnya jangka tadi tuh, step-step tadi itu paling penting diinternalisasi ke masing-masing kita gitu. Kalau teman-teman dari tadi tangkap bagaimana ada 5 level tadi, 5 level proses pembangunan mental tadi ya, sampai ke level knowledge mentality gitu. Itu kalau kita masing-masing bisa nginternalisasi itu memahami itu, coba praktek sendiri. Prakteknya itu gimana? Prakteknya itu ya kita baca level kita itu gimana sekarang. Jangan-jangan kita di fase itu. Fase itu berarti udah clear belum tentang konsep dunia, tentang konsep hidup gitu. Bahkan tentang konsep Tuhan gitu. Atau nanti masuk ke level selanjutnya kata-kata kunci di masing-masing bidang studi kita gitu. Kalau 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 apa namanya? Misalkan ya, ekonomi, orang yang ada di ekonomi, itu kan harus tahu konsep banyak tuh. Konsep apa namanya? Apa itu harta gitu ya. Kemudian apa itu manusia? Apa itu eh, keuntungan? Yang untung itu apa sih gitu? Apa itu manfaat? Nanti ini turunan-turunannya banyak lagi. Apa itu peminjaman dan seterusnya. Sehingga nanti bisa keluar teori yang berbasis pada pemahaman pada kata kunci tadi yang mendalam. Sehingga kalau mengeluarkan teori, mengeluarkan paper nih yang ada output apa namanya tawarannya atau nasehatnya gitu, itu beneran gitu, nggak cuma normatif gitu. Karena gini, kita ini terlalu banyak. Oh ya, kemarin Mahendra ngasih ya satu paper eh siapa itu Peter, ya? Peter kenapa Carey ya? bangsa Indonesia nggak dapat Nobel gitu. Oh ya, kenapa kok nggak ada orang Indonesia yang dapat Nobel? Yang nulis siapa? Peter Carey, Peter Carey kan? Tapi pendekatannya Peter Carey kan kuantitatif, papernya dari sistemik. Peter. Jadi anggaran negara berapa, cuma segini anggarannya, terus papernya cuma segini yang sebenarnya nggak gitu. Kita itu, jadi orang banyak paper. Ya memang banyak paper tuh oke. Tapi dengan asumsi gini, kalau dari 5 paper aja yang bagus satu, gimana sih? Gini, dalam 5 paper satu yang bagus. Berarti kalau kita bisa ada 20, berarti berapa? 4 yang bagus. Kalau bisa 10.000, berarti 4.000 lah yang bagus. Atau 2.000 yang bagus. Apakah begitu ilmu pengetahuan itu? Enggak gitu. Jadi nggak makin banyak kita membaca itu makin oke ilmu kita. Bukan banyak-banyaknya, tapi kualitas-kualitasnya. Jadi baca paper satu tapi babon ya, kita kuat membacanya, itu lebih baik daripada 10 tapi keroco gitu. Karena meskipun membaca satu yang babon ini, nah itu lebih susah. Pasti membacanya menyelesaikannya lebih lama, 10-20 hari bisa itu cuma baca 10 paper aja. Atau untuk menyelesaikan satu paper yang babon, kita harus membaca syarah, membaca penjelasan atas paper itu dari orang yang lain yang juga babon gitu. Nah, tapi kalau yang kita baca kerucut-kerucut semua,
ya pikiran kita dikerucut gitu. Nah, itu yang menurut kita penting untuk kita garis bawahi supaya tidak fokus kepada eh, kuantitas ya, tapi fokus kepada kualitas. Jadi kalau kita bisa mengkater lima ilmuwan yang canggih, yang lima-limanya kalau nulis paper lima-limanya bagus. Nah, itu sebenarnya yang penting karena gini, tadi ketika kita bicara ada proses apa eksternal dan internal dalam pendidikan, kan internal itu kan beda-beda orang ya. Ada orang yang kapasitasnya itu gede, ada orang yang kapasitasnya kecil. Orang yang kapasitasnya kecil itu ya udah tahu makomnya aja, nggak usah sampai jauh-jauh banget gitu. Kajiannya nggak apa-apa, tapi sesuai porsinya. Ada yang apa? Meskipun dia bisa dipus juga jangan-jangan, oh jangan-jangan aku nggak sekecil ini, aku bisa lebih gede lagi. Nah, nanti itu ditentukan dengan seberapa banyak dia bisa benar-benar menginternalisasi itu. Orang itu ketika dia makan, kuat nggak dia makan durian gitu, durian yang terlalu manis, yang baunya segitunya. Nah, jangan kalau lambungnya nggak kuat, apa nggak usah makan gitu, daripada sakit ya. Mending makan yang lain yang ringan-ringan aja gitu. Kecuali kalau lambungnya udah bisa aku udah menyiapkan lambung, bisa nggak ya menyiapkan lambung? Nah, kalau menyiapkan lambung bisa, oke, makanan yang lebih kuat tapi bergizi bisa diambil gitu. Mungkin gitu ya. Kalau kita pakai tamsilnya Prof. Alpartan yang tadi. Dan panjang sekali di sini, tapi insight-nya Mbak Miftah tadi dahsyat. Perlu kita lihat juga tuh ya, barangkali yang udah di-share Mbak Miftah tadi, apa, sekolah menyenangkan, sempat dengar juga, dan apa, penting ya buat kita. Bang Maya juga nge-share paper yang tadi kita sebut ya. Oke, baik untuk teman-teman sekalian ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dengan statement terakhir dari Bang Usama ya. Mungkin ada lagi Oke. satu orang untuk bertanya mungkin. Boleh satu kali lagi ya. Oh, boleh Bang Fikri Amiruddin, silahkan. Menyambung tadi terkait dengan paper-paper yang ada yang tersebar di internet misalkan, yang tersebar di dunia maya, yang terutama yang open access jurnal. Nah, saya mengamati bahwa ternyata kebanyakan kampus-kampus tinggi di Turki, kampus-kampus di Turki itu untuk publikasi ilmiahnya mereka tidak terlalu pragmatis seperti kita yang di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan kita cenderung pragmatis sekali terkait dengan paper-paper yang diterbitkan. Banyak sekali paper-paper yang hanya sekedar memenuhi syarat sajalah untuk hal-hal yang sifatnya formalitas. Sehingga kemudian pemikiran-pemikiran yang tercipta itu adalah pemikiran-pemikiran yang hanya meniru dari karya-karya sebelumnya. Jadi hanya mengcopy atau mengumpulkan karya-karya sebelumnya yang sudah ada, kemudian dikumpulkan menjadi satu paper yang kemudian dari sudut pandang berbeda, seperti itu aja. Tapi kita tidak berani memunculkan suatu pemikiran yang baru, karena dianggap nanti ketika kita berbeda, mungkin takutnya barangkali ini tidak akan dipublish, seperti itu. Jadi kita masih tertahan di antara ketika kita mengikuti tidak mengikuti arus, misalkan menuruti idealisme ini untuk berusaha menerbitkan paper kita sesuai dengan pemikiran kita sendiri, misalkan mungkin tidak akan diterbitkan karena ini tidak akan laku dipasarkan, misalkan seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika kita terus menerus mengikuti arus, mengikuti apa yang sistem ini sudah ada, misalkan paper-paper yang laku di pasaran, kita mengikuti itu terus, ya kita pemikirannya ya tidak akan berkembang, hanya berhenti di situ saja. Nah, jadi dalam hal ini bagi kita terutama mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki misalkan seperti itu, nah alangkah baiknya lebih baik mana kita itu tulus menulis, kemudian meskipun itu tidak ada yang menerbitkan, tapi itu tulisan kita tulus, kemudian mungkin bisa bertambah secara langsung, atau mungkin diterbitkan, tapi kita harus mengikuti apa yang ada di pasaran, seperti itu. Jadi kita harus menuruti pasar atau idealisme, seperti itu terkait dengan paper ini, terkait meskipun kita yang menerbitkan atau kita membaca paper tersebut, mengikuti paper-paper yang sudah ada
yang citasinya banyak banget tapi citasinya itu bisa dimanipulasi, atau kita mencari paper-paper yang mungkin kurang populer, pemikiran-pemikirannya agak nyeleneh kalau kita katakan, tapi itu bisa memunculkan suatu pemikiran-pemikiran baru yang mungkin tidak populer. Nah, menurut Mas Osama, ini kira-kira sebaiknya kita bersikap itu seperti apa? Harus ikut tren kah? Atau kita mengikuti idealisme kita? Seperti itu. Mungkin sekian. Oke Mas Fikri, terima kasih ya. Itu insight luar biasa dan saya sedikit banyak juga ngelihat itu ya. Saya kadang-kadang ketemu sama teman atau ketemu sama pihak di Indonesia tertentu gitu ya, akademisi gitu. Kemudian dia punya ungkapan begini. Tapi sistem atau ranking pendidikan tinggi dan kampus-kampusnya di Turki nggak sebesar di Indonesia. UGM, wah di mana gitu. Kampus terbesarnya di Turki cuma di ranking berapa gitu. Nah, aku coba tanya dari situ ya Mas Fikir ya. Iya, iya Mas. Ungkapan begitu itu kan menunjukkan bagaimana dia meletakkan apa ya, entah kemuliaan, entah ketinggian gitu. Jadi ini bukan berarti kita menjelek-jelekan Indonesia ya, tapi mungkin ini agak objektif saja bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita menilai sebuah pendidikan gitu ya, dan kerja-kerja akademik di perguruan tinggi gitu. Ya kan karena indikatornya indikator kuantitatif ya, dan tenaga pendidik di masing-masing kampus dihadapkan dengan hukum kan tentang sertifikasi dosen ya, tentang kepangkatan yang dia harus kejar itu. Yang kalau dia kejar itu, dia dijanjikan satu, naik kepangkatannya dan disyaratkan menjadi profesor kan gitu. Dua, kampusnya juga terbantu, ya kan? Syaratnya tadi nulis banyak. Tapi sebenarnya bukan sekedar nulis banyak, nulis berkualitas. Tapi ketulisan berkualitas indikatornya eh, ketinggian Q, ya kan? Atau ketinggian yang lain gitu, nilai semacam itu gitu. Padahal nilai itu ditentukan oleh asosiasi. Nah, pertanyaannya, value yang diangkat oleh sebuah asosiasi eh, disiplin ilmu tertentu itu gimana kan gitu. Nah, ketika masuk ke pertanyaan tadi Mas Fikri ya, dan kita di hadapan dengan itu, sebenarnya kan itu kan bukan pilihan biner ya, bukan pilihan yang kita satu pilih, yang lain harus kita pinggirkan kan enggak. Karena tadi itu kayak memilih antara eh, formalitas dan idealitas tuh. Ya dua-duanya harus kita kejar nih. Bisa nggak kita eh, nulis rajin juga, tapi tetap terpublis kan bisa juga. Meskipun kalau ke topik yang baru, nah tadi ada tantangan tersendiri. Nah kalau isunya baru itu memang lebih sulit mas. Dan itu ya nggak bisa sendiri kan, harus bareng ya, harus punya komunitas yang sama-sama mengangkat isu baru itu. Karena banyak sekali perkara yang baru semacam itu berawal dari eh, sekelompok orang yang memang yakin dengan masalah yang dianggap itu fundamental, dibentur oleh sistem, tapi karena persisten, karena tahan, eh, bertahun-tahun menjalani dan bisa naik, gitu, ya. Isu-isunya itu kan beberapa naik, kayak isu korupsi, isu itu kan dulu susah banget masuk. Eh, dan sebagainya. Banyak isu-isu yang semacam itu. Cuma ya itu, kita berharap makin banyak orang yang paham bahwa pemeringkatan pendidikan itu tidak sesederhana apa yang di atas kertas dan apa yang angka-angka itu. Itu problematis sih. Itu kan robotisasi ya dan mekanisasi kemanusiaan sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita ya pelan-pelan memperbaikinya. Karena kita tuh tidak bisa memperbaiki secara revolusioner ya. Karena itu yang terkorbankan banyak, terutama diri kita sendiri gitu. Jadi kita itu diminta untuk berusaha semampu kita di masa kita berada ya, sesuai dengan masa kita tuh porsi usahanya sebesar apa. Nah, itu yang kita lakuin. Tapi yang paling penting yaitu ya berjejaring dan punya teman yang bisa kita sharing tentang masalah yang sama, ngangkat aja bareng-bareng. Tadi kalau tahan, nanti ada waktunya dia bisa naik ya, bisa di mainstreamkan. Itu mungkin Mas Fikri.
Bagaimana Mas Fikri, mungkin sudah cukup menjawab pertanyaannya ya? Ya, sudah cukup menjawab, Mas. Geng, geng. Ini Mas Fikri kan kebetulan juga studi di Istanbul ya. Jadi sedikit saya tambahin sedikit juga Mas, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, yang menarik di jurnal Turki itu salah satunya adalah bagaimana mereka mereview buku-buku dari luar negeri, maksudnya dari Barat gitu. Mereka terjemahkan, mereka review, kemudian mereka masukkan unsur-unsur keturkian juga beberapa di jurnal. Itu juga salah satu yang masih kurang di kultur penulisan atau jurnal yang ada di Indonesia ya menurut saya. Itu penting juga karena salah satunya translasi buku itu juga penting banget dan kultur itu belum banyak Mas Fikri sepertinya di Iya. Indonesia seperti yang saya Di tahu. Indonesia kayaknya yang penting Sinta dulu, atau yang penting Iya. Scopus dulu, nanti yang lain bahasanya apa itu nomor 2 kayaknya. Betul. Iya. Betul Saya betul sekali punya Mas Fikri. punya kendala sama itu ya. Jadi sebuah bangsa atau masing-masing bangsa itu kan punya masalahnya sendiri ya, yang nggak langsung isunya tuh universal gitu. Jadi dan universal maknanya diinggriskan gitu. Jadi kan problem. Perkara pentingnya di Indonesia dituliskan dalam bahasa Inggris, loh yang baca siapa gitu. Itu Betul. problematis. Aku rasa itu justru nggak terjadi di Turki ya, karena di Turki kan ya bahasa Turkinya dijunjung tinggi gitu. Ada sebagian orang yang Inggris, tapi ada sebagian yang Nurki itu canggih. Jadi isu-isu besarnya dia sengaja tuliskan dalam bahasa itu, bahasa Turki, sehingga langsung didengar oleh telinga masyarakatnya gitu. Itu yang apa penting juga. Bukan berarti itu melawan yang Inggris ya. Cuma gini, kan masalah itu kan ada yang levelnya lokal, ada yang levelnya internasional. Masalah lokal tapi masalah internasional itu pasti berawal dari masalah lokal. Nah, masalah lokal sebuah bangsa itu kan beredar dengan bahasa bangsa itu. Ketika masalah lokal yang beredar dengan bahasa itu diselesaikan, tentu dengan bahasa itu, kemudian masalah itu juga berlaku di negara yang lain akan mempelajari pola penyelesaian masalah itu di negara lainnya yang sudah menyelesaikan tadi, otomatis dia akan mempelajari bahasa itu gitu. Jadi nggak semuanya jadi ke Inggris gitu. Tapi wisdom yang ada di masing-masing bangsa yang punya bahasa masing-masing itu bisa terambil dengan kaya gitu. Aku rasa menariknya begitu ya. Dari Turki kita bisa mempelajari, mengambil banyak hal, tapi dengan bahasa Turkinya ya. Jadi konteks aslinya. Aku rasa someday kalau kita benar Indonesia paham dengan permasalahan yang fundamental begini, perkara-perkara di Indonesia dituliskan dengan bahasa Indonesia untuk diselesaikan orang Indonesia sendiri, terus jadi pembelajaran bangsa lain, mereka akan belajar itu pembelajaran itu dengan bahasa kita bahasa Indonesia gitu. Itu auto gitu. Itu yang dan kita nantikan sih waktunya. Ya ingin kerja keras bareng-bareng. Oke, baik. Sepertinya semua pertanyaan seputar dunia pendidikan yang ada di Turki hari ini dan juga bagaimana kita melihat pendidikan Indonesia sekarang pun sudah cukup menjawab ya teman-teman ya. Ya. Kita mulai di jam 4:10 dan sekarang sudah jam 6. Mungkin kami rasa Umran Talks yang edisi kelima pada hari ini mungkin kita cukupkan ya Bang Usama. Iya. Oke. Cukup. Sebelum itu teman-teman juga bisa untuk memfollow Umran's Book yang sudah diterbitkan, diluncurkan oleh Bang Usama sendiri ya, teman-teman. Untuk ini informasinya @Umran's Book. Teman-teman bisa ikuti nanti beberapa cerita-cerita kita di sini secara ilmiah, diskusi-diskusi lainnya nanti bersambung dan berkala. Dan akhirnya kita udah selesai pada penghujung acara ya teman-teman. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat dan tidak cuma panjang dan lebar tapi juga bermanfaat dan berguna di depannya nanti. Kita sesi foto Kita dulu kali ya? tutup. Oh boleh boleh, Masya Allah lupa. Iya, Suka lumayan. nggak punya momen ini, maaf. Kita sebelumnya nyalain kamera dulu ya teman-teman sekalian dan juga untuk dokumentasi nih. Sorry ya, ini penghambat dokumentasi juga nih, sorry ya.
Zaman sekarang udah kayak gini. Iya betul Pak Usama. Ini kita nggak cuma menghamba pada Scopus ya, tapi karena dokumentasi ini penting Iya, iya. buat nilai kum Oh, ada Barki juga yang nih. dosen-dosen. Oke. Oke Syukur Bang teman. Nova, Masya Allah ada Bang Nova di sini, ada Bang Fikri, ada Mas Guru, Bang Barki, ada Pak Sidik ya ini di Indramayu, ada Bang Iya. Victor Romat dari Puspitur. Oke. Mungkin Bang ini Nova senyum teman-teman juga dong. ya. Ini apa Moran Books ini sequelnya Rumeli lah ya. Asik. Rumeli di Turki kan ya sekarang lingkarannya ada di Istanbul sama Konya ya, sama teman-teman yang lain di kota-kota masing-masing kan ada lingkaran-lingkaran sendiri, semoga ya, semoga bisa ngeling gitu. Terus kalau mau membawa sesuatu dari Turki dalam konteks akademik, nulis buku gitu, nah, sumonggo sekali itu kita sudah menyediakan tempatnya gitu ya. Nah, gitulah kira-kira yang kita inginkan gitu. Kemudian kita Baik. kepikiran bikin ini, Mahek sama teman-temannya, book club gitu, atau apa, komunitas baca buku gitu. Kalian baca buku apa, seminggu sekali ketemu, sharing apa yang dibaca, ringan-ringan aja, datang oke, enggak apa-apa gitu. Nah, itu jadi sembari sebulan sekali ada Umran Talksnya, ini ada yang kelima. Semoga nanti masing tiap bulan ada. Oke, sudah kebuka semua. Mas Aunul Muafak, Ketua IKPM Turki yang baru nih. Sama kita juga. Nah, Mas Aunul, wah, udah hadir juga sama Nah, kita. Ada ada kendala. Mas Raffi juga nih di sini. Oh, iya, ada Wah, Raffi Daman. ya kan. Oke, kita mulai sesi perfotoan ya. Mungkin Ustadz Iya. Guru bisa dimulai ya, Ustadz Guru. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gimana tangannya gimana? Tangannya jempol. Oke, boleh. Nggak ada bedur nih, tiba-tiba Coba bedurnya masih ada sini. RC Coguzel Olajak. Oke, boleh. Ekrem Oke. Imamoglu. Wah, Mas Denny. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya Terima semuanya. kasih semuanya. Guru, bentar. Kita tutup dengan Iya. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Oke, sekarang sesi bebas ya teman-teman. Silahkan. Record